Kisah ini mengisahkan seorang MC bernama Hesutume, seorang pelajar yang telah menyelesaikan banyak game namun dianggap biasa saja. Dia memiliki seorang penggemar bernama Rei yang diam-diam menyukainya tanpa berani mengungkapkan perasaannya. Suatu hari, Hesutume pergi ke toko game langganannya untuk mencari game baru, dan kali ini penjaga toko menyarankannya untuk mencoba game populer yang sedang ramai dimainkan jutaan orang. Tertarik oleh saran tersebut, Hesutume memutuskan untuk membeli dan mencoba game tersebut. Saat membuat avatar untuk game tersebut, Hesutume memprioritaskan senjata daripada armor dan perlengkapan lainnya sehingga ia segera menjual semua perlengkapan awalnya untuk mendapatkan uang guna membeli senjata di dalam permainannya. Akhirnya avatarnya selesai dibuat dengan peran sebagai seorang pengembara yang menggunakan dua pedang, diberi nama Sanraku. Ketika memasuki dunia permainannya, Sanraku terkejut melihat detail permainannya yang sangat sempurna dibandingkan dengan permainan biasa yang pernah dia mainkan. Namun, sebagai karakter pengembara, Sanraku tidak seperti permain baru lainnya yang langsung ditempatkan di kota asal. Karena itu, ia berencana pergi ke kota tersebut untuk mempelajari tutorial permainan. Tetapi di dalam perjalanannya ia bertemu dengan monster goblin. Meskipun demikian, Sanraku berhasil mengalahkan monster tersebut dengan mudah dan mendapatkan pengalaman dari pertarungan tersebut. Sebagai hasilnya, level Sanraku naik dan ia mendapatkan senjata yang sebelumnya dipakai oleh goblin. Namun, saat melanjutkan perjalanannya, ia kembali bertemu dengan monster lainnya, yaitu monster Vorpal Bunny yang sangat lincah dan kuat. Meskipun demikian, Sanraku berhasil mengalahkan monster itu, akan tetapi ia tidak mendapatkan drop item apapun dari pertarungan tersebut. Karena penasaran dengan pedang yang digunakan oleh Vorpal Bunny, Sanraku terus berburu monster tersebut. Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan pedang Vorpal Chopper berkat upaya yang gigih. Namun tanpa disangka, posisi Sanraku saat ini malah menjauhi kota asal, namun lebih mendekati kota selanjutnya. Dia pun bergegas menuju ke kota yang lebih dekat. Namun di tengah perjalanan, dia dihadang oleh seekor monster ular raksasa yang tiba-tiba muncul. Ahli-ahli takut, Sanraku merasa tertantang untuk melawan monster yang lebih kuat darinya. Namun, senjatanya hancur saat mengenai tubuh monster tersebut. Meskipun ia memiliki pedang Vorpal Chopper yang pernah diperoleh sebelumnya, karena sisik monster tersebut sangatlah kuat, Sanraku terpaksa mengarahkan serangannya ke kepala monster. Tetapi tanpa disangka dia terkena samburan racun dari monster itu. Dengan nyawanya yang berkurang, Sanraku nekat menyerang monster dengan segenap tenaganya. Akhirnya monster berhasil digalahkan dan Sanraku mendapatkan material drop yang berkualitas. Namun dia harus segera menemukan checkpoint sebelum tubuhnya terbunuh oleh racun. Untungnya seorang pemain yang sadar akan kondisinya memberitahu lokasi checkpoint tersebut. Sanraku berhasil memperoleh checkpointnya sebelum akhirnya terbunuh karena racun. Sementara itu, seorang pemain dengan gear kesatria kelas atas mencari Sanraku karena tidak menemukannya di kota asal. Kesatria tersebut ternyata adalah anggota yang berburu monster unik yang disebut sebagai monster Colossus. Sanraku kemudian berbelanja senjata yang cukup kuat untuk petualangannya. Namun karena avatar Sanraku menarik perhatian banyak orang, dia juga membeli armor untuk menutupi tubuhnya. Sanraku memulai perburuan monster kuat yang muncul pada malam hari untuk meningkatkan poin dan skillnya. Saat menghadapi para monster itu, tiba-tiba muncul serangan kuat yang memusnahkan seluruh monster tersebut. Dan dia dihampiri oleh monster unik bernama Lycon. Meskipun dikalahkan, Sanraku ditantang untuk bertarung kembali di kesempatan berikutnya. Namun bagian tubuh yang terkena kutukan tidak bisa dilindungi oleh perlengkapan apapun.
sehingga Sanraku harus berpetualang dengan avatar setengah bugilnya. Meski demikian, kutukan memberikan keuntungan kepada Sanraku, seperti ditakuti oleh monster lama, retensi terhadap sihir, dan efek ekstra saat berinteraksi dengan karakter NPC. Namun, satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu adalah dengan mengalahkan monster Laikon. Setelah melawan monster unik tersebut, Sanraku mendapatkan poin status yang cukup banyak yang digunakan untuk meningkatkan stamina dan kecepatan dan keberuntungannya. Namun karena kutukannya, pertahanan yang dimiliki Sanraku sangatlah tipis. Saat merenungi nasibnya, tiba-tiba Vorpal Bunny jatuh di atas kepalanya. Vorpal Bunny mengajak untuk mengikutinya melalui sebuah pintu ajaib yang ternyata adalah gerbang menuju skenario unik di negeri kelinci. Sanraku pernah membaca artikel tentang skenario unik di game tersebut, di mana pemain yang berhasil menyelesaikannya akan mendapatkan hadiah berupa item langka. Oleh karena itu, Sanraku langsung memasuki pintu tersebut tanpa ragu-ragu dan tiba di negeri Rebitusa, sebuah kota yang dipenuhi oleh Vorpal Bunny. Kelinci tadi yang dikenal sebagai Emol mengenalkan dirinya dan mengungkapkan kagumnya kepada Sanraku karena keberaniannya melawan Laikon. Emol menyatakan bahwa tanda kutukan itu membuktikan bahwa Laikon menyukai Sanraku sebagai lawan yang setara. Emol kemudian ingin membantu Sanraku bertemu dengan bosnya, Fast, untuk mendapatkan arahan langsung. Di ruang bos Fast, Sanraku kaget melihat sosok yang menyeramkan, layaknya ketua geng Yakuza. Fast mengagumi keberanian Sanraku dan mengundangnya untuk menjalani pelatihan agar menjadi lebih kuat. Sanraku dengan cepat menyetujui tawaran tersebut karena melihat manfaat yang besar. Fast senang karena Sanraku menerima tawarannya dan memberinya kalung Vorpal untuk digunakan selama pelatihan. Meskipun kalung ini mengurangi pengalaman yang didapat Sanraku, poin yang diperoleh akan menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Sanraku mulai menyelidiki dunia Rebitusa dan kalung yang dikenakannya, namun tidak menemukan informasi tentang quest dan item tersebut. Dia kemudian kembali ke game biasa yang sering dimainkannya dan menceritakan pengalaman tersebut kepada temannya, Katso. Katso tertarik untuk memainkan game tersebut juga. Katso juga mengatakan bahwa kesatria pensi teman mereka sudah duluan memainkan game tersebut. Besoknya Sanraku bersiap untuk menjelajahi dunia Rebitusa bersama Emol. Berkat kutukan Laikon, Sanraku bisa berinteraksi dengan karakter NPC tanpa gangguan pemain lain. Namun Emol terkejut karena banyak pemain yang heboh di sana. Untuk menghindari konflik, Sanraku kabur dari kota tersebut, namun berita tentang dirinya langsung menyebar di forum game. Emol mengatakan bahwa dia memiliki benda sihir yang bisa mengubahnya menjadi manusia. Namun kekuatan sihir itu hanya bertahan kurang dari 5 menit. Sanraku dan Emol melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba di kota Tindrema, tetapi mereka tertahan oleh para penjaga di sana dan membuat keributan di kota. Namun keributan tersebut membuat mereka menjadi pusat perhatian para pemain. Bahkan Animalia, seorang penggila hewan, menangkap Sanraku dan langsung menanyakan cara mendapatkan peliharaan monster. Namun mereka disaran oleh Pensil God, seorang player killer. Saat Pensil God mengejar Sanraku, Sanraku berencana kabur ke Rebitusa. Namun anggota Ashurakai datang menangkap Sanraku dan situasi semakin kacau. Munculnya Seger Shiro, seorang kesatria, membingungkan Sanraku. Ternyata Seger Shiro datang untuk melindungi Sanraku. Namun Sanraku kabur saat ada kesempatan dan Seger Shiro membantunya melawan anggota Ashurakai. Akhirnya Sanraku berhasil menyelamatkan diri ke Rebitusa. Pensil God menghubungi Sanraku dan mengajukan
mengajaknya bertemu di game lain bersama Katso. Sebelum pertemuan itu, Sanraku memutuskan untuk meningkatkan skillnya dan menjalankan skenario unik di Rebitusa. Di sisi lain, ternyata Ray adalah sosok di balik Seger Zero yang telah memainkan game SLF lebih dahulu. Sedangkan Emol pun membawa Sanraku ke Porval Colosseum. Di sana, Sanraku diberi misi untuk menghadapi 10 jenis monster. Meski mati berkali-kali, Sanraku berhasil mengalahkan 9 jenis monster. Pas kepala Colosseum datang dengan monster ke-10, tapi hanya diminta bertahan hidup selama 5 menit. Sanraku berhasil, tetapi hadiah yang diberikan hanya berupa gelar sebagai warga kehormatan Rebitusa. Ves meninggalkan Colosseum dan Sanraku mendapatkan undangan untuk menjalani skenario unik lainnya. Pencil God menyarankan agar Ashura Kai kembali fokus pada pemburuan monster unik. Namun tidak ada anggota yang berminat, jadi Pencil God meninggalkan markas mereka. Besoknya Sanraku memilih untuk meningkatkan skillnya dengan menjelajahi kota sekitar. Emol menyarankan agar Sanraku menyamar menggunakan kain khusus agar tidak dikenali oleh pemain lain. Meski penampilannya menarik perhatian, Sanraku tetap melanjutkan perjalanannya keluar dari kota tersebut. Namun, sepertinya ada seseorang yang mengawasi Sanraku. Oleh karena itu, Sanraku langsung berlari karena ketakutan. Tanpa disangka, keberadaan Sanraku juga diketahui oleh klan Ashurakai. Akhirnya, Sanraku berhasil lolos dari kejaran Ashurakai. Namun, Seger Zero masih bisa menemukannya. Meski Sanraku sempat ketakutan, kedatangan Seger Zero hanya untuk mengirimkan undangan pertemanan saja. Meski Sanraku masih curiga, ia menerima undangan pertemanannya dan pergi dari sana. Sanraku dan Emol tiba di tempat tujuan mereka, yaitu area gua hutan prismatik. Mereka dibuat takjub dengan pemandangan di hutan tersebut dan bersemangat untuk berburu material di sana. Berbagai material berhasil didapatkan dan mereka melanjutkan perjalanannya. Tanpa disangka, di hadapan mereka ada seorang petualang yang terbunuh oleh serangan monster yang ternyata adalah bos dari area tersebut. Mengetahui itu, Sanraku langsung bersemangat untuk melawan bos area tersebut dan akhirnya tiba di sarang monster Spider Clone. Monster itu ternyata mudah untuk diserang dan Sanraku berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, ada seorang pemain baru yang juga dengan mudahnya mengalahkan bos area tersebut, yaitu Katso, teman bermain dari Sanraku. Akhirnya mereka bertiga bertemu di sebuah game yang biasa mereka mainkan. Pencil God mengadakan pertemuan untuk mengajak mereka melawan Watermon, sang monster unik penjaga makam. Ves akan memberikan dukungan kepada Sanraku dengan meningkatkan kekuatan pedang Porval Chopper yang dimilikinya. Pas pergi ke bengkel anaknya, bilang, dan memulai menempa pedang Porval Chopper menjadi wujud terbarunya. Pedang Porval Chopper milik Sanraku telah selesai di-upgrade menjadi pedang bulan yang akan meningkatkan serangan kritikal dan bahkan memulihkan health point penggunanya. Sanraku tidak diperbolehkan membawa Emol bersamanya karena setiap NPC yang mati di game ini tidak akan bisa kembali. Sanraku pun akhirnya membubarkan partinya karena berencana untuk melawan monster Watermon. Pas awalnya menolak niatan Sanraku untuk menghadapi Watermon, namun akhirnya setuju setelah Sanraku meyakinkannya. Pas menceritakan bahwa dirinya mengenal Watermon yang terkena kutukan sehingga tidak bisa mati. Pas berharap Watermon dapat beristirahat dengan tenang. Pencil God membocorkan lokasi markas Ashurakai kepada semua klan dan para klan pembela keadilan menghancurkan Ashurakai. Namun beberapa anggota Ashurakai melarikan diri ke hutan prismatik. Sanraku dan teman-temannya mempersiapkan diri untuk melawan Watermon. Mereka sampai di area hutan prismatik dan menemukan sebuah gua rahasia yang mengarah
mengarah kepada skenario unik untuk melawan Watermon. Mereka bertemu Setsuna, seorang karakter NPC, dan setuju untuk menyelesaikan skenario uniknya. Setsuna menceritakan kisahnya tentang Watermon, kekasihnya yang terkutuk menjadi makhluk abadi. Mereka bersumpah untuk menolong Setsuna dan mengalahkan Watermon. Sanraku dan Katso mencapai level 50 dan bersiap untuk melawan Watermon. Pensil God menyiapkan strategi untuk melawan Watermon dan menghadapi klan Asurakai yang datang untuk membalas dendam. Mereka memasuki area bos dan menghadapi Watermon. Setelah pertarungan sengit, mereka berhasil mengalahkannya. Watermon akhirnya bisa beristirahat dengan tenang di samping makam Setsuna. Mereka kembali ke tempat Setsuna dan mengetahui bahwa kutukan telah hilang. Nah, berakhir sudahlah cerita anime ini ya teman-teman. Terima kasih buat sudah yang menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Sampai ketemu lagi di cerita seru anime lainnya. Dadah.